Bagaimana harusnya sikap biarawan biarawati menyikapi isu human trafficking ini, Suster? Ya, baik. Sebagai biaran biarawati, seorang religius yang merupakan lambang atau simbol gereja, bukan hanya di dalam gereja tapi dalam masyarakat. Nah, kita sekarang itu menghadapi isu global, yaitu berkaitan dengan human trafficking, perdagangan manusia. Yang diperdagangkan bukan hanya manusia yang hidup, dan bukan orang dewasa saja, tetapi juga anak di bawah umur. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Apa yang bisa kami buat sebagai religius, yaitu mendampingi, memberikan arahan, memberikan pendidikan, memberikan kata asli yang sering kita pakai adalah usaha preventif, yaitu mencegah. Nah, usaha pencegahan agar anak-anak, perempuan, dan bahkan ibu rumah tangga jadi korban human trafficking, mereka adalah kaum rentan yang menjadi sasaran para calo. Ini kita dekati. Jadi kita dekati, kita rangkul, kita cari mereka. Mereka itu domba yang hilang, bukan hanya dari pendidikan, tapi juga karena ekonomi. Jadi mereka yang menjadi korban human trafficking ada dua permasalahan atau faktor penyebab, yaitu ekonomi dan juga kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya uang, tapi juga kemiskinan pendidikan dan kesehatan. Nah, religius dengan karya-karya misi pendidikan dan kesehatan sangat berperan penting dalam hal ini. Sehingga kalau religius semua membuka mata, membuka hati, membuka juga pikiran, dan terbuka untuk bukannya gereja dan umat Katolik, tapi semua masyarakat, tidak memandang suku, agama, budaya, dan ras, maka saya pikir korban-korban perdagangan orang atau human trafficking itu bisa ditekan. Sehingga saya sangat senang dengan kegiatan yang digagas oleh Fransiskan se-Indonesia. Ini mungkin saya pikir gerakan bersama bagi para Fransiskan. Mereka itu besar, mereka punya power, mereka punya kekuatan, mereka punya modal. Tapi apa yang harus mereka lakukan sebagai religius berhadapan dengan realita korban human trafficking semakin hari semakin meningkat. Pertama adalah membuka hati, pikiran, karya-karya yang tadinya tertutup untuk orang kecil dan miskin sekarang harus terbuka, terutama pendidikan dan kesehatan. Jadi itu menurut saya, siapapun yang namanya religius harus membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, membuka paradigma yang tadinya kecil, sekarang paradigma kita kalau bisa seluas laut dan sedalam samudra. Itu dari saya, terima kasih. Baik, berarti tadi sudah sekaligus sorotan utama dari materi itu ya? Betul, sorotan utama. Karena yang kita sorot, kita angkat adalah para religius harus peduli. Tidak ada proteksi, tidak ada batas, tidak ada tutup pintu ataupun jendela. Tapi kita harus terbuka. Dan sebagai religius, kita juga harus menjadi pelaku atau pembela untuk menyembuhkan luka-luka batin dari para korban. Kita ikut menyembuhkan bukan hanya secara fisik, tapi terlebih-lebih psikis. Akibat dari pelecehan, eksploitasi, ketidakadilan, dan ini yang perlu kita sembuhkan. Melalui apa? Pendekatan, melalui pemulihan, melalui bimbingan psikologis. Kita siapkan tenaga-tenaga ahli, kita menyiapkan tim medis, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang seperti polisi dan bahkan LPSK yang kita lakukan selama ini. Kalau mereka di pengadilan, kita perlu perlindungan saksi dan korban. Nah, maka LPSK kita gandeng, para polisi, tim penyidik kita gandeng, para psikolog kita gandeng, para dokter, para bidan kita gandeng. Jadi semua pihak yang bisa kita berjejaring, baik pemerintah, swasta, dan juga berbeda agama dan keyakinan dengan kita. Jadi kita sebagai religius, kita pekerja, kita pejuang, tapi bukan pekerja sosial, tapi kita pekerja yang bermartabat, berpegang pada ajaran gereja dan juga Injil atau Alkitab. Itu pegangan kita, karena kita bukan lembaga sosial masyarakat seperti yang lain, tetapi kita bekerja berpegang dengan ajaran sosial gereja dan aturan-aturan yang ada dalam gereja dan masyarakat. Juga tidak boleh kita lepas dari budaya lokal.
Karena di mana di hukum sipil tidak tercover, tetapi di hukum adat itu bisa tercover untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini menurut saya itu kekayaan. Ya.